Selamat datang kembali. Akhirnya film Black Widow tayang setelah menunggu sekian purnama karena COVID yang belum kunjung reda. Film yang disutradarai oleh Kate Scotland ini dibintangi oleh David Harbour sebagai Red Guardian, Rachel Weisz sebagai Melina Vostokov, Otti Fake-Bentley sebagai Rick Mason, Olga Kurylenko sebagai Antonia Dreykov, Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff, dan Florence Pugh sebagai Yelena Belova. Tentu saja ada para widow yang lain ya, cuman jumlahnya banyak sekali. Sebelum kita mulai, jangan lupa, konten ini konten spoiler. Cerita dimulai pada tahun 1995 di Ohio. Ini adalah misi yang sedang dilakukan oleh keluarga mata-mata. Semua yang terlibat sadar bahwa mereka adalah mata-mata. Namun, ada hubungan batin yang terjalin pada keluarga ini, terutama kakak beradik Natasha Romanoff dan Yelena Belova. Saat makan malam keluarga, ayahnya Alexei datang membawa kabar kalau misinya telah berhasil. Disket tersebut berisi kunci tentang kehendak bebas yang bisa memaksa seseorang mengikuti perintah tanpa disadari. Program ini sejenis yang diberikan kepada Winter Soldier. Mereka pun bergegas pergi dari rumah menuju bandara. Setibanya di lapangan terbang, mereka bergegas naik pesawat dengan nomor registrasi N1064M. Melina dan anak-anak naik pesawat terlebih dahulu, sedangkan Alexei menjaga dari kejaran polisi. Saat terjadi aksi tembak-menembak, Melina terkena tembakan dan meminta Natasha untuk membantu menerbangkan pesawat. Setelah tiba di Kuba, Melina dibawa pergi oleh tenaga medis dan Alexei menemui Jenderal Dreykov untuk memberikan laporan serta disket yang diambilnya. Yelena yang masih kecil ingin menghampiri Alexei namun dihalangi oleh tentara. Natasha langsung melindungi adiknya tersebut. Alexei mengajak Natasha berbicara dan itulah saat terakhir mereka bertemu sebagai keluarga. 21 tahun berlalu. Ini adalah timeline pasca Captain America Civil War yang video reviewnya belum saya buat. Natasha sedang dikejar oleh General Ross. Namun, yang dihadapinya adalah Black Widow yang terlatih sejak kecil. Bukan perkara mudah untuk menangkapnya. Dan ini hanya pengalihan yang dilakukan oleh Natasha dengan sangat baik. Bertempat di Maroko, para Widow sedang beraksi. Ini adalah tugas yang diberikan Red Room untuk menemukan Oksana dan serum khusus yang mampu menetralisir sistem manipulasi saraf otak para Widow. Yelena mengejar Oksana dan pertarungan pun tidak bisa dihindari. Oksana tertusuk dan sekarat, namun sempat melepaskan Red Dust ke wajah Yelena yang membuat dia memiliki kendali dan kesadarannya kembali. Oksana meminta Yelena untuk membebaskan Widow yang lain dan bergegas pergi dari sana. Kembali lagi ke Natasha. Sebagai buronan, saat ini dia sedang berada di Norwegia dan menemui teman lamanya Rick Mason yang telah menyiapkan paspor, visa masuk, dan beberapa SIM lokal untuk 20 identitas yang berbeda. Saat Rick Mason pergi, dia juga meninggalkan barang-barang Natasha dari apartemen lamanya di Budapest. Kemudian Natasha memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil untuk dibuang. Malam harinya, saat asik menonton film James Bond, tiba-tiba listrik mati dan generatornya kehabisan minyak tanah. Buset, masih ada ya minyak tanah. Jadi, Natasha pergi ke kota untuk mencari minyak rambut untuk rambut. Di persimpangan jalan, Natasha diserang oleh Taskmaster yang sedang mencari Red Dust. Rupanya saat ini Red Dust ada di tangan Natasha tanpa sepengetahuannya. Tentu saja Natasha memberikan perlawanan. Namun, karena Taskmaster memiliki kemampuan mengcopy gerakan membuat Natasha jadi kerepotan dan menggunakan trik sulap untuk pergi dari sana membawa Red Dust bersamanya. Natasha pergi ke apartemen lamanya di Budapest berkat jejak yang ditinggalkan Yelena kepadanya. Benar saja di sana dia bertemu dengan Yelena dan tentu saja terjadi perkelahian karena mereka berdua waspada satu dengan yang lainnya sampai akhirnya Natasha melakukan genjatan senjata dan melepaskan Yelena. Mereka pun berbicara dan Natasha langsung bertanya tentang Red Dust. Yelena menjelaskan fungsi dari Red Dust yang bisa mengimunisasi jalur saraf otak dari manipulasi eksternal.
Yelena juga mengatakan tentang Red Room dan Dreykov. Hal ini tentu saja membuat Natasha tidak percaya akan cerita tersebut, karena dia dan Clint Barton memasang dan meledakkan Red Room dulu. Tiba-tiba ada serangan datang. Yelena dengan cepat menyelamatkan Red Dust dan berlindung. Namun, yang menyerang mereka adalah para Widow dengan kemampuan yang serupa dengan mereka. Karena kalah jumlah, mereka pun memutuskan untuk pergi. Salah satu Widow mengejar mereka dan terjatuh. Di saat itulah, Dreykov membunuh Widow tersebut melalui iPad. Natasha pun percaya dengan Yelena tentang Red Room dan Dreykov. Yelena dan Natasha melanjutkan pelariannya. Muncul juga Taskmaster menggunakan mobil lapis legitnya. Tidak sampai di situ, ada Widow lain yang mengejar menggunakan motor. Karena cuaca dingin, Yelena dan Natasha mengganti motornya dengan mobil X3. Pintar juga ya Yelena pilih mobil. Mereka pun melaju dengan kencang, tetapi masih dikejar oleh Widow yang juga ingin merasakan BMW X3. Kemudian Yelena memberikan pintunya untuk Widow tersebut agar tahu rasa BMW X3. Taskmaster muncul lagi. Kali ini dia menembakkan anak panah seperti Hawkeye dan mengenai mobil X3. Apa kabarnya Hawkeye ya sekarang? Mobil X3 terbalik dan masuk ke subway. Yelena yang terluka meninggalkan jejak darah dan dengan sengaja digunakan sebagai jejak palsu yang mengarah ke gorong-gorong. Yelena dan Natasha berhasil lolos dari kejaran Taskmaster dengan bersembunyi di saluran udara. Kemudian, Natasha menceritakan aksinya di Red Room dulu. Malam harinya, sambil mengobati luka, Yelena menceritakan tentang Red Dust yang dibuat oleh Widow dari generasi Melina. Dan dia membunuh Widow tersebut. Sambil membantu menutupi luka Yelena, Natasha juga membahas tentang Dreykov dan putrinya yang berada di lokasi peledakan. Dan terakhir, mereka berencana menemukan Red Room dan menghancurkan Dreykov sehingga tidak ada lagi anak-anak yang dijadikan Widow sejak kecil. Kemudian mereka mengambil BMW 2 Series Grand Coupe dan pergi mencari Rick Mason untuk mendapatkan jet. Setelah bertemu Rick, mereka berdua hanya mendapatkan helikopter karena waktunya hanya semalam. Dan Thaddeus Ross mulai mengusik pekerjaannya terkait Natasha yang masih buron. Di penjara, Alexei bersenang-senang sambil menceritakan kisah hidupnya sebagai Red Guardian. Dreykov meninggalkannya di penjara seumur hidup. Saat ada paket datang, ternyata di dalamnya ada action figure Red Guardian yang terdapat alat komunikasi dari Natasha. Alexei pun diarahkan menuju pintu keluar melalui alat tersebut dan membuat sedikit keonaran. Para penjaga berhamburan keluar menghalangi Red Guardian untuk kabur. Natasha turun dari helikopter untuk membantu Alexei. Yelena yang masih di helikopter juga mendapat serangan. Kemudian, dia membalas dengan petasan super besar dan itu berimbas pada salju yang ada di belakangnya. Natasha dan Yelena pun bergegas untuk membawa Alexei kabur dari tempat itu. Setelah di dalam helikopter, Alexei mendapat sambutan dari Yelena. Natasha juga tanpa basa-basi bertanya tentang Red Room. Namun, ternyata Alexei sudah hilang kontak dengan Dreykov. Alexei kemudian menyarankan mencari Melina di St. Petersburg karena dia adalah ilmuwan di Red Room. Yelena memperingatkan kalau minyak tanahnya tidak cukup. Namun, Alexei ngotot akan sampai. A few moments later. Dan helikopter pun melakukan pendaratan darurat. Yelena sebenarnya sudah kesal dan ingin sekali menendang wajah Alexei. Ditambah, hal yang ditanya Alexei kepada Natasha adalah tentang dirinya dengan Kapten Amerika. Karena malas meladeni Alexei, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju tempat Melina. Melina yang sedang meneliti babi-babinya dari tablet dikejutkan dengan bunyi alarm. Melina segera mengambil senjata dan setelah melihat tamunya, Melina mengurungkan niatnya. Inilah momen mereka bertemu kembali setelah 20 tahun tidak bertemu. Melina pun mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya. Setelah duduk bersama di meja makan, Alexei keluar dengan kostum Red Guardian-nya. Tentu saja itu menyakitkan saat dikenakan. Kemudian Alexei ikut bergabung di meja makan. Natasha langsung bertanya tentang lokasi Red Room.
Kemudian, Melina mengambil tabletnya, memanggil babinya, dan ternyata ini adalah hasil dari misi di Ohio dulu. Melina menghentikan nafas dari babi dengan mudah melalui tablet. Selesai menjelaskan semuanya, Melina kemudian melepaskan babi Alexei. Diskusi keluarga pun berlanjut. Ini adalah scene di mana mereka bertengkar sebagai keluarga walaupun itu palsu. Tapi bagi Yelena, ini adalah keluarganya. Yelena pun pergi ke kamar membawa sebotol Tovarich dan disusul oleh Alexei. Alexei memang bukan ayah yang baik dan menganggap tugas 3 tahun di Ohio sebagai kutukan. Namun, bagi Yelena, Alexei dan keluarga tersebut adalah segalanya. Natasha juga mengetahui fakta baru kalau dia tidak ditelantarkan oleh ibu kandungnya. Di saat Alexei menyanyikan lagu American Pie karya Don McLean, di luar Melina mengatakan kepada Natasha bahwa dia sudah menghubungi Red Room terkait keberadaan mereka. Tidak perlu menunggu waktu lama, pasukan Red Room sudah tiba dan menembaki Alexei dengan obat bius yang cukup banyak. Yelena keluar dan dibuat pingsan oleh Melina. Kemudian mereka semua dibawa ke Red Room. Rupanya markas Red Room yang selama ini dicari ada di udara. Melina langsung pergi ke tempat Dreykov untuk melapor, sedangkan Yelena bersiap dioperasi dan Natasha di penjara. Dreykov dan Melina berbicara banyak hal, sampai pada momen Dreykov menyadari bahwa yang di depannya bukanlah Melina dan langsung membuka topengnya. Di penjara, Alexei meminta maaf kepada Natasha karena tidak bisa menolong. Namun, belum selesai berbicara, pintu kaca terbuka. Ternyata, ini memang sudah direncanakan oleh Natasha dan Melina. Kemudian Melina membantu Yelena dan memberitahu ada pisau yang sudah disiapkan di saku celananya. Dreykov nampak tidak takut dan berbicara dengan santai. Natasha bertanya tentang nama ibu kandungnya, namun Dreykov menjawab dengan cara yang kejam. Kemudian Dreykov menunjukkan orang di balik topeng Taskmaster yang ternyata adalah putrinya sendiri yang selamat dari ledakan di Red Room dulu. Kemudian Dreykov mengutus Antonia untuk pergi ke penjara. Dan dengan cepat, Natasha mencoba membunuh Dreykov namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Alexei dan Melina kedatangan Taskmaster. Kemudian Melina pergi dari sana tanpa sepengetahuan Alexei. Sementara itu, di tempat lain Yelena pergi mencari antidot Red Dust. Rupanya Melina pergi untuk mengaktifkan protokol pendaratan. Namun Dreykov mengetahuinya dan melakukan lockdown sehingga Melina tidak bisa akses apapun. Kemudian Natasha memprovokasi Dreykov untuk mencari informasi database dan kuncinya. Dan ternyata, widow di seluruh dunia jumlahnya sangat banyak. Setelah mengetahui semua itu, Natasha kemudian memutuskan saraf penciumannya dan mengambil cincin Dreykov tanpa sepengetahuannya. Namun, Dreykov sempat membunyikan alarm sehingga para widow datang ke kantornya. Di tempat lain, Melina masih berusaha mendaratkan markas Red Room dengan menyerang hardware-nya, kemudian kembali ke tempat Alexei dan menolongnya menghadapi Taskmaster. Saat Natasha asik mendidik Dreykov, para widow malah datang dan menghalangi hal tersebut. Dreykov pergi dari sana meninggalkan Natasha dengan widow yang lain. Di sini Natasha seperti melawan dirinya sendiri dalam jumlah yang banyak. Tentu saja, Natasha kalah dan hampir tewas. Beruntung Yelena datang tepat waktu dan meledakkan Red Dust di atasnya, yang membuat para widow tersadar dan memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Red Room akan jatuh, namun Natasha masih di ruangan tersebut untuk menyalin database Dreykov. Setelah selesai, Natasha membawa Red Dust yang tersisa dan segera keluar dari tempat tersebut. Melina dan Alexei naik pesawat jet terlebih dahulu. Namun, saat ingin kembali untuk menyelamatkan Yelena dan Natasha, pesawat tersebut hilang kendali setelah ditabrak oleh salah satu pengawal Dreykov. Natasha yang mencari jalan keluar malah terjatuh di penjara tempat Antonia berada. Natasha melepaskannya, namun saat akan diserang, tempat itu hancur dan memisahkan mereka. Di saat yang bersamaan, Yelena mengejar Dreykov yang naik pesawat dan akan pergi dari sana. Yelena berhasil naik ke pesawat tersebut.
dan menghancurkan salah satu mesinnya, dan itu berhasil membakar Dreykov dan melempar Yelena. Dengan cepat Natasha mengambil parasut dan terjun mengejar Yelena. Yelena selamat, namun Taskmaster masih mengejar Natasha. Mereka sempat bertarung di udara dan mendarat menggunakan parasut Taskmaster. Setelah di darat, Taskmaster tidak berhenti. Kemudian Natasha melepaskan helm Taskmaster, dan begitu ada kesempatan, Natasha menggunakan Red Dust untuk menyadarkan Antonia Dreykov. Natasha meminta maaf kepada Antonia atas kejadian di Red Room dulu. Kemudian, Natasha mencari Yelena, meminta maaf, dan mengatakan kehidupan kakak beradik di Ohio dulu terasa nyata baginya. Melina dan Alexei muncul. Ini adalah momen yang indah sampai Thaddeus Ross tiba. Natasha meminta yang lainnya pergi sementara dia akan tinggal untuk menyatukan Avenger. Kemudian, Yelena memberikan kenang-kenangan kepada Natasha. Yap, ini adalah kostum yang digunakan saat Infinity War. Natasha pun memberikan Red Dust kepada Yelena. Widow yang lain datang menggunakan jet. Yelena, Melina, Alexei, dan juga Antonia Dreykov ikut pergi menggunakan jet, meninggalkan Natasha di sana. Dua minggu setelahnya, Natasha menemui Rick kembali dan pergi menggunakan jet yang sudah disiapkan Rick. Natasha pergi untuk mencari keluarga Avengers dan bersiap untuk Infinity War. Ya. Endingnya memang kentang. Tapi, tunggu dulu. Saya ada alternatif ending yang saya rasa lebih baik dari ending tadi. Akhir kata, saya Dika, pamit. And enjoy the alternative ending.